Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di perkuliahan rekayasa trafik untuk materi distribusi engset dan binomial. Seperti yang rekan-rekan perhatikan di dua pertemuan yang terakhir, kita membahas dua pemodelan trafik, yakni yang S dan N-nya yang tidak terbatas, kemudian yang kedua yaitu S dan S-nya yang terbatas, sumbernya yang terbatas, tapi, tidak terbatas, tapi jaringannya yang terbatas. Nah, di pertemuan terakhir ini terkait dengan pemodelan trafik, kita akan membahas apabila kondisinya sumber terbatas, namun dia lebih besar daripada jaringan yang tersedia atau sirkuit yang tersedia. Yang kedua, apabila sumbernya terbatas, tapi jumlahnya lebih besar daripada, jaringan yang tersedia, seperti itu. Nah, pembahasan kali ini kita akan masuk ke engset dan binomial. Apabila sumber pemanggilan yang tidak terhingga atau besar dan berkas saluran yang menampung juga, besar, maka distribusi yang kita gunakan adalah Poisson. Apabila sumber panggilannya terbatas, ya, sumbernya terbatas, yang masuk terbatas, dan saluran yang menampung juga terbatas, maka kita akan menggunakan engset dan binomial. Nah, tergantung atas berkas saluran tersebut, apakah yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Apakah sumbernya yang lebih kecil, apa sumbernya yang lebih besar, begitu. Apabila kondisinya sumbernya lebih besar, kita akan menggunakan engset, apabila sumbernya lebih kecil, maka kita akan menggunakan binomial atau Bernoulli. Nah, kurang lebih begini transisinya. Jadi state 0 atau ketika jaringan tidak ada yang terduduki atau kosong 0, kemudian ada panggilan yang masuk sejumlah S ya, sejumlah S lambda, koefisien S, jumlah panggilannya lambda ya, laju panggilannya lambda, kemudian jaringan terduduki sejumlah 1. Nah, laju pelayanannya adalah mu, seperti itu. Nah, kemudian pindah ke state kedua, apabila ada panggilan yang masuk sedangkan punya 2 jaringan yang tersedia, maka, dia akan pindah state ya, dengan laju panggilan S-1 koefisien kali lambda, begitu seterusnya. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas. Model engset, jumlah berkas yang masuk itu terbatas dan yang keluar juga terbatas. Persamaan engset mirip sebenarnya dengan formula Erlang-B, tetapi terdapat satu perbedaan, yaitu pemanggilannya atau panggilannya yang terbatas. Jadi persamaan engset digunakan ketika jumlah populasi lebih kecil dari 200. Untuk populasi yang besar, persamaan engset dan Erlang-B memberikan hasil yang sama. Silahkan dibuktikan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kalian ingat ya, rekan-rekan semuanya ingat, ketika kita membahas jumlah S-nya yang cukup besar ya, sedangkan N-nya terbatas, kita kan bisa menggunakan model Erlang-B. Sebenarnya kondisi ini mirip dengan kondisi yang engset. Engset itu jumlah S-nya juga lebih besar dibanding N. Namun kita akan menggunakan Erlang apabila S-nya jauh besarnya, sangat jauh. Nah, kita akan menggunakan model engset ya, sedangkan kita akan menggunakan model engset ketika jumlah sumbernya terbatas hanya 200 atau kita kurang dari jumlah S-nya, sumbernya, berkas saluran yang masuk itu kurang dari 200. Karena apabila sudah lebih dari itu, sebenarnya kita bisa menggunakan model yang sama. Karena lagi-lagi kalau kita ingat ya, dia bisa mengasumsikan atau model Erlang-B itu mengasumsikan bahwa sumbernya itu bisa hingga, tak terbatas atau tak terhingga, seperti itu. Nah, jadi model engset itu kapan dia dipakai? Model engset dipakai berdasarkan asumsi sebagai berikut, jumlah sumber yang terbatas, kemudian kedatangan trafiknya juga terbatas ya, kemudian panggilan yang ditolak dihilangkan ya, kemudian waktu antara panggilan untuk satu sumber panggilan yang bebas mempunyai distribusi eksponensial dengan harga rata-rata 1 dibagi lambda, kemudian lambda itu adalah laju panggilan yang datang. Kemudian karena jumlahnya terbatas ya, karena jumlah sumbernya terbatas, maka laju datangnya itu dibuat dengan kondisi N, S minus N lambda. Jadi maksudnya apa? Ada sejumlah panggilan ya, ada sejumlah S minus N sumber panggilan yang masih bebas. Ya, jadi ini adalah kondisi kelahiran.
dalam diagram transisi. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita itu menggunakan hanya lambda, nah sekarang karena jumlahnya terbatas, maka ya kita menggunakannya S minus N. Kemudian holding time itu apa? Waktu tunggu ya, waktu tunggu terhadap fungsi eksponensial. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Ini adalah transisi kondisi pada sistem distribusi Engset. Jadi state 0 ke state 1 atau peluang tidak terdudukinya saluran itu 0 hingga ke peluang terdudukinya 1 itu apabila ada laju panggilan yang datang sebesar S kali lambda P. Oke. Kemudian dia akan menjadi 0 kembali ketika ada laju pelayanan sebesar mu. Oke. Nah, dalam melayani, ketika sistem berada dalam state yang satu, artinya dia memiliki satu saluran yang terduduki, kemudian datang lagi laju panggilan sebanyak apa? S minus 1 lambda P, maka dia akan masuk ke state yang kedua. Artinya ada dua panggilan yang tersedia atau sedang terlayani. Nah, dia akan kembali ke state 0 apabila laju panggilannya atau laju dilayaninya panggilan yang masuk itu sebesar 2 mu. Begitu seterusnya. Nah, kapan ini berakhir? Berakhirnya kondisi N. Jadi kan dia harus terbatas ya, tidak bisa tak terhingga. Karena kalau tak terhingga berarti kita akan kembali pada pemodelan yang pertama maupun yang kedua. Karena kita kondisinya terbatas, berarti dia akan berakhir pada kondisi N. Sejumlah berapa kapasitas yang bisa dilayani maksimum oleh si sistem tersebut. Itu kondisi N-nya. Nah, ada beberapa penurunan persamaan ya, kita turunkan persamaan-persamaan itu berdasarkan dari diagram transisi ini. Jadi misalkan keseimbangannya S kali N ya, S minus N lambda P dikali Pn itu sama dengan N plus 1 mu Pn plus 1. Seperti itu. Untuk N 0 dari 0 sampai dengan N minus 1. Kemudian apabila N-nya sama dengan 0, tentu maka kita akan mendapati ya Sn S lambda P0 sama dengan mu P1 ya, seperti itu. Kemudian ya, kenapa kalau misalkan ditanya kenapa, ini kalian perhatikan, ini rumus basicnya ya. Ini kan N-nya berubah menjadi 0. Nah, karena berubah menjadi 0 ya, karena berubah menjadi 0, maka yang akan kita dapatkan hanya mu P ya, N plus 1. N-nya berubah jadi 0, maka yang kita dapatkan adalah mu P1. Begitu seterusnya. Ketika N-nya menjadi 1, kemudian N jadi 2. Misalkan N-nya jadi 2, kita bahas di sini. Maka S min 2, N-nya kita ganti menjadi 2, kemudian lambda P, ya, kemudian P2, state-nya ketika ada saluran yang 2, berapa probabilitas saluran terduduki sebanyak 2 saluran. Kemudian 3, ya, kenapa 3? 2 plus 1, ya. N-nya 2, 2 plus 1, 3, mu P3, seperti itu. Nah, nanti pada akhirnya kita akan memperoleh persamaan seperti berikut. Ya, inilah yang akan kita gunakan rumus probabilitas N, berapa peluang terduduki saluran sebanyak N, ya, berapa peluang saluran terduduki sebanyak N atau saluran sibuk sebanyak N pada distribusi Engset, itu adalah seperti ini. Ya, di dalam rumus ini. Nah, oke. Nah, ini kemudian diturunkan lagi ketika misalkan ada P0, maka nanti ya P0-nya diketahuinya seperti ini. Nanti di akhir kita akan mendapati ya, setelah terjadi keseimbangan, kita akan mendapati setidaknya 2 ya. Dari yang sini ya, dari yang di sini Pn ya. Kemudian Sn ini adalah, jadi yang S faktorial, N faktorial, Sn faktorial itu bisa diturunkan menjadi ini sih, ya. Ini diturunkan menjadi ini nih. Sn, kombinasi ya, persamaan Bernoulli ya. Jadi apa namanya, yang nanti saya akan contohkan bagaimana cara menghitung apa namanya, persamaan yang seperti ini. Tapi dicatat dulu ya, dicatat dulu bahwa yang seperti ini itu kombinasi ya, kita akan menggunakan persamaan Bernoulli untuk itu ya. Terus setelah P0-nya dimasukkan,
ya maaf, setelah P0 yang dimasukkan, maka kita akan mendapatkan persamaan akhir yang seperti ini, ya. Nah, jadi apabila kita ditanyakan, berapa peluang probabilitas saluran itu terduduki sejumlah n, ya, dengan kondisi sumber dan yang bisa diduduki itu terbatas, maka rumusnya adalah ini, kombinasi, Sn dikali lambda dibagi mu. Lambda itu apa? Laju kedatangan panggilan. Mu itu apa? Laju pelayanan dipangkatkan dengan n. Kemudian di bawahnya dibagi dengan sigma S kombinasi Sj, di mana J bermula dari 0 sampai dengan N, ya. 0 sampai dengan N. Jadi nanti dijumlahkan semuanya. Oke, ini penulisan yang lainnya. Kalau di dalam konteks traffic ya, kalau di sini kan dalam konteksnya lambda dan mu. Nah, kalau dalam konteks intensitas traffic, dia juga bisa dituliskan sebagai berikut ini ya. PI atau PN itu sama saja ya. PI sama PN itu sama saja. Nah, jadi A pangkat N dibagi N faktorial dan seterusnya. Jadi ini kalau yang diketahui berupa traffic. Kalau misalkan yang diketahui berupa laju kedatangan panggilan maupun laju pelayanan atau lambda dan mu, ya maka rumusnya seperti ini. Ya, lambda dan mu, maka rumusnya seperti ini. Oke. Nah, kembali lagi ya, distribusi Engset dan binomial. Bila n sudah sampai pada posisi yang paling maksimum ya n besar, maka probabilitas kapasitas maksimum Pn itu berarti probabilitas semua saluran sudah sibuk. Oke, jadi misalkan ya, saya punya saluran sebenarnya 4. Berarti n-nya 0, n-nya 1, ketika n-nya 1 berarti berapa peluang terduduki 1? Masih ada peluang terduduki 2, 3, dan 4. Tapi apabila ditanyakan berapa peluang terduduki 4, itu artinya berapa peluang server kita atau sistem kita itu sudah penuh, salurannya full sibuk ya. Nah, itu juga disebut dengan probabilitas kondisi N. Nah, kapan terjadi kondisi kongesti panggilan? Kongesti panggilan terjadi ketika jumlah panggilan yang ditolak dengan kondisi panggilan kongesti panggilan bisa dihitung ketika jumlah panggilan yang ditolak dibagi dengan jumlah panggilan seluruh yang datang. Jadi kapan terjadi kondisi panggilan? Jadi yang datang dibagi dengan yang ditolak dibagi yang datang seperti itu. Nah, untuk menghitung berapa jumlah panggilan yang ditolak dalam 1 jam, ini rumusnya ya, S minus N lambda P PN. Kemudian untuk panggilan yang datang dalam 1 jam, ini yang datang ya, ini yang datang, ini yang ditolak ya dalam 1 jam, itu sejumlah J, sigma J mulai dari 0 sampai N, Sj lambda P PJ. Ya, seperti itu. Nah, kapan dia akan PN adalah probabilitas kapan dia sibuk ya berarti dimasuk sebagai kongesti ketika kondisinya sudah mulai N ya seperti itu. Nah, call congestion-nya adalah disimbolkan dengan Rn ya, disimbolkan lagi dengan Rn. Oke, disimbolkan dengan Rn, maka perhitungannya seperti ini. S-1 N ya kombinasi lambda mu. Kalau misalkan jumlah sumbernya jadi tak terhingga, maka PN-nya sama dengan Rn. Kapan ini kondisi ini terjadi? Ketika sumbernya tak terhingga, ini terjadi ketika ketika ini terjadi, maka pemodelan kita akan menggunakan pemodelan Erlang B karena sumbernya tidak terhingga. Nah, karena ini sumbernya masih terhingga, ya, maka Rn-nya itu berbeda dengan PN. Jadi kalau PN-nya ini N, kalau di sini ya, kalau di Rn-nya itu S minus 1N ya. S minus 1N ya, seperti itu. Nah, jadi kalau di sini sumbernya sudah tidak terhingga, maka berlaku rumus yang ini, PN. Nah, kondisi yang kita pakai di Bernoulli dan Asset itu dia masih terhingga atau masih terbatas. Makanya tidak yang ini itu menjadi tidak berlaku di Engset dan Bernoulli. Kapannya dia sudah tidak terbatas, maka kita akan menggunakan Erlang B untuk perhitungannya. Oke. Nah, ini penurunan persamaan terkait bagaimana kita menurunkan modifikasi Engset Rn
Jadi modifikasi rumus engset Rn agar mengandung parameter traffic yang ditawarkan A sama B. Jadi kalau di sini kan Rn-nya belum ada parameter A kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan Rn yang di dalam Rn itu ada parameter intensitas traffic atau overhead traffic ya atau A. Nah, caranya seperti ini ya. Mulai dari yang pertama, kalau kita bicara RN atau panggilan berarti kan ada yang di blok ya, ada yang di apa namanya, ada yang karena ada kongesti, berarti kan nanti ada yang di blok, makanya ada komponen B di sana. Nah, mencari A, kita bisa mencari A. Kita pertama mengasumsikan bahwa merata pada semua panggilan, traffic merata pada semua panggilan, A adalah traffic yang ditawarkan per sumber panggilan. Jadi kalau A kecil itu per sumber panggilan, kemudian kalau A yang besar itu adalah traffic total. Nah, traffic total berarti apa? A kecil ya. Traffic totalnya adalah A besar sama dengan A kecil dikali jumlah ya, seperti itu atau S. Nah, kemudian P adalah traffic yang dimuat di berkas saluran yang berasal dari satu sumber panggilan, 1 minus P di mana suatu panggilan bebas dan hanya dalam waktu ini saja panggilan tersebut dapat memberikan kecepatan kedatangan panggilan sebesar lambda P. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi akan terjadi hubungan. Hubungannya apa? Peluang itu sama dengan traffic ya di setiap saluran dikali 1 dikurang congestion panggilannya. Nah, diturunkan ya, diturunkan P 1 minus B. Kemudian tiap sumber panggilan akan memberikan penawaran. Penawarannya bagaimana? Ya, ini sumber panggilannya ini, A kecil nih. A kecilnya berarti 1 dikurang P lambda P dibagi dengan mu ya. 1 dikurang P dikali lambda P dibagi dengan mu. Kemudian ini kita masukkan ini, yang ini sama yang di sini. Nah, didapatlah yang di sini. Oke, nah didapatlah yang di sini. Yang mana yang apa namanya? Yang mana yang kita masukkan ya. Nah, kalau kalian perhatikan komponen yang diganti adalah A dibagi 1 dikurang P. P-nya itu berubah menjadi 1 dikurang A dikali 1 dikurang B. Ini. Ya, seperti itu. Nanti didapatlah rumus lambda P dibagi mu itu sama dengan traffic total dibagi S dan seterusnya. Atau ini ya, traffic total dibagi S kurang traffic total dikali 1 dikurang B. Nah, ini kita masukkan ke dalam yang Rn. Rn ini untuk mengganti apa? Mengganti yang di sini. Lambda dibagi mu. Ya. Nah, ini kan lambda nih, lambda dibagi mu. Digantinya dengan apa? A dibagi S dikurang A dikali 1 dikurang B. Nah, didapatlah rumus yang baru ya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh soal saja. Cari harga traffic yang ditawarkan yang berasal dari populasi sebesar S di dalam sistem engset. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa A-nya itu sumber perpanggilan, traffic sumber perpanggilan, kemudian B ketika terjadi call congestion. Maka P ya, P sama dengan ya A dikurang 1B ya. Tadi kita sudah menemukan, dituliskan sebelumnya ini ya, P A 1 kurang B ya, 1 kurang B. Kemudian dia masukkan nih lambda dibagi mu, A ini apa sama dengan A dibagi 1 kurang P, kemudian P-nya diganti. P-nya diganti dengan apa? A dikali 1 dikurang B. Nah, A-nya ya, tadi kita mengetahui bahwa sumber traffic total ya atau overhead traffic total itu A kecil dikali S. Ya kan ya? Nah, makanya A kecil itu diganti menjadi A dibagi S. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini tinggal diturunkan. Nanti berarti traffic totalnya adalah ya. Nah, ini A dibagi S dapat dari mana? A kecil ya. Ini A kecilnya juga diganti menjadi A dibagi S. Nanti traffic totalnya, nah, bagaimana caranya agar A ini keluar gitu. Ini yang jadi PR-nya. Bagaimana caranya biar A ini keluar? Akhirnya A-nya dikeluarkan di sini. Nah, terus didapatlah di akhir ya A seperti ini. Oke. Jadi S-nya dipindah nih ya kalau kalian perhatikan. Jadi yang ini
dipindah ke atas, ke sini nih. Oke, seperti itu, ya. Nah, bicara tentang binomial, ya, binomial terjadi ketika sama dengan yang ketika sumber yang masuk atau berkas yang masuk terbatas dan yang keluar juga terbatas. Cuman dia spesifik apabila jumlah sumbernya itu lebih kecil daripada yang tersedia. Nah, kalau misalkan jumlah sumbernya itu selalu lebih kecil daripada yang tersedia atau jalur yang tersedia atau N, tentu kita tidak akan pernah kehilangan traffic, ya kan? Misalkan mentok-mentoknya traffic yang masuk itu, jalur yang masuk itu ada 10, tapi kita punya kanal itu adalah 100. Nah, jadi sepenuh-penuhnya sumbernya yakni 10 kanal, ya dia tidak akan pernah memenuhi jalanan kita yang jumlahnya 100. Jadi dalam konteks ini, itu tidak akan ada kita kehilangan traffic. Nah, rumusnya bagaimana? Ya, ini. Oke, rumus awalnya ini, kemudian P0-nya apa namanya, mengikuti persamaan normal, nanti kita akan mendapatkan ya, P berapa peluang pada state N atau berapa peluang saluran itu terduduki dengan kondisi jumlah sumbernya lebih besar, maka kita akan menggunakan rumus ini. Oke, seperti itu. Nah, ini sama ya, ini sama. Nah, kemudian ya, nanti kalau misalkan, ada kita formulasikan, sebuah alfa itu setara dengan lambda P dibagi mu, dibagi 1 per lambda P dibagi mu, maka Sn-nya maaf, maka probabilitas N-nya itu kita bisa ganti seperti ini. Ya, dapat dari mana? Yang kita ganti yang ini. Ya, di sini. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut contoh pembahasan soal. Nah, suatu sistem loss engset memiliki jumlah sumbernya itu 3, jumlah salurannya yang tersedia itu 3, dan sumbernya adalah 4. Berarti ini kondisinya apa? Kondisinya S lebih besar daripada N. Ketika S lebih besar daripada N, makanya kita menggunakan engset. Betul. Nah, laju datangnya itu satu panggilan, laju datangnya panggilan berarti apa itu kalau laju datang? Lambda ya. Laju datang itu adalah lambda. Itu satu panggilan per 3 menit. Nah, lambdanya berarti 1/3. Oke, 1/3 nih, 1/3. Oke, kemudian holding time-nya ya, holding time rata-ratanya itu adalah 1 menit. Nah, kalau ada yang masih ingat rumusnya, H sama dengan itu 1/mu. Oke, 1/mu. Berarti kalau di sini mu-nya berapa? Mu-nya sama dengan, ya udah 1/1 ya. 1/1. Nah, kayak gitu. Jadi 1 ya. Nah, 1. Nah, terus dari mana dapat 0,0471? Nah, kita kembali menggunakan rumus kongsi waktunya. P kongsi waktu atau PN-nya berapa ya? Rumusnya yang mana? Kita akan menggunakan rumus yang di sini. Kita akan menggunakan rumus yang di sini nih. Sn ya, Sn lambda dikali dengan lambda mu dipangkatkan dengan n dibagi ya total sigma Sj lambda mu J. Oke, nah biar mudah kita coba hitung ya dari mana angka itu muncul. Nah, untuk memudahkan saya akan coba share, kita coba kerjakan ini di dalam apa namanya di dalam Excel ya. Oke, saya minta. Oke, ya ini adalah soal kita yang tadi ya, soal kita yang tadi. Oke, kemudian saya akan paste sekali lagi terkait dengan rumusnya.
Ini adalah engset ya, persamaan engsetnya. Saya akan crop. Jadi, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Oke. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Lambdanya adalah sejumlah lambdanya adalah 1/3. Kemudian, maaf ya, lambda sama dengan 1/3. Kemudian mu-nya itu adalah 1. Oke. Kita akan menghitung yang di atas dulu nih, yang P3 ya. Kita akan menghitung yang P3 terlebih dahulu. Nah, P3-nya berarti bagian atasnya apa? Ya, kombinasi 4, 3. Oke, ditanya 4 itu dari mana? Ya, 4 itu adalah sumber. Oke, 4 itu di sini S. Oke, S-nya berapa di sini? Oke, S-nya sama dengan 4. Kemudian jumlah saluran yang tersedia N kecil itu sejumlah 3. Nah, bagian atasnya ya, Sn itu cara menghitungnya adalah kita akan gunakan kombinasi. Jadi kalau kalian pakai kalkulator, kalian bisa menggunakan fungsi kombinasi. Oke, kombinasi maaf ya. Nah, ini kombinasi berapa? Kombinasi 4 ya, 3. Oke. Ini kombinasinya 4. Kemudian dikali berapa? Dikalinya lambda dibagi mu. Nah, ini lambdanya berapa? Ini lambda dibagi mu. Oke. Kemudian dipangkatkan N. Nah, ini kurung. Ini kalau misalkan ini step by step-nya ya, saya contohkan pakai Excel, kalian nanti bisa menggunakan kalkulator ya, kalkulator. Di kalkulator juga sudah tersedia sebenarnya dengan kombinasi ya, kombinasi permutasi semua tersedia sudah di kalkulator. Pangkat berapa? Pangkat N. N-nya ada berapa? Pangkatnya 3. Oke, ya. Oke, sebentar. Ini kayaknya. Dates and times that kita ganti format selnya. Number ya. Oke, ini hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Berapa hasilnya? 8 sekian-sekian. Ini bagian atasnya nih ya. Ini bagian atasnya. Oke. Nah, kemudian bagian bawahnya yakni sigma ini Sj lambda mu ya. Kita harus hitung satu persatu. Nah, yang pertama ketika n-nya misalkan sama dengan 0. Ketika n-nya sama dengan ketika S-nya sama dengan 4, berarti saya tulis S kombinasi 4. Kemudian kita mulai dari 0 kan? Nah, 0. Oke, seperti itu. Kombinasi 0, 1. Kemudian dikali lambda dibagi mu pangkat J. Lambdanya berapa? Lambdanya ini dibagi yang bawah. Oke, dibagi yang bawah. Nah, dibagi mu. Dipangkat. Habis itu dipangkat. Oke. Sebentar ya. Ini. Kemudian dipangkatnya berapa? Pangkatnya J. J-nya berapa? 0. Kita mulai dari 0 dulu. Nah, ini. Saya ganti formatnya dulu. Format cell. Number. Oke, itu 1. Kemudian, nah ini kita kalikan. Ya. Ini pengalinya berapa nih? Ini saya pindahkan ke bawah. Ya. Nah, ini J sama dengan 0. Kemudian J sama dengan 1. Sampai N ya. J sama dengan 2.
Kemudian J sama dengan 3. J sama dengan 4. Oke. Nah, oke, maaf, gini saja ya. Ini J, J, J ke bawah. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Kemudian ini berapa kombinasi SJ ketika J-nya sama dengan 1 ya, berdasarkan kombinasi ini maka sama dengan kombinasi S-nya berapa? S-nya 4,1. Oke, bentar. Nah, ini bisa saya teruskan ya ke bawah. Oke, ke bawah. Oke, maaf. Berpindah. Ini salah. Nah, kita satu-satu enggak apa-apa. Ini kombinasi 4,2. Ini kombinasi 4,3. Oke, kombinasi ya 4 J yang terakhir N-nya ketika 4 ya. 4. Oke. Nah, ini baru yang bagian SJ nih. Nah, lambda mu-nya itu kan apa? Tergantung pangkat J ya. Tadi di sini kita menghitung N13 itu lambda ya, lambda dibagi mu dipangkatkan 0 atau saya pangkatkan ini aja. Saya pilih ini pangkatnya ya. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, oke, maaf. Berpindah ya. Oke, kita ulang. Ini lambda dibagi mu. Ini lambda dibagi mu, kemudian dipangkat ya. Kemudian dipangkat 4 ya. 4. Maaf, pangkat ini ya. Ini nilai J-nya nih. 1. Nah, sekian. Sama dengan lambda dibagi mu. Kemudian pangkat berapa? Pangkatnya adalah 2. Oke. Kemudian maaf ya, pangkat 2. Oke, kemudian ini lambda dibagi mu. Oke. Dipangkatkan 3. Oke, kemudian ini lambda dibagi mu. Oke. Dipangkatkan 4. Oke. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita sudah mendapatkan pertama apa yang kita sudah dapatkan ini bagian atas. Jadi ini Sn ya. Ini nilai S bagi N-nya 4, yang S kombinasi N-nya 4, kemudian lambda dibagi mu dipangkatkan 4. Ini jawabannya ya. Nah, berarti bagian atasnya bagian atas itu dikali ya. Ini dikali dengan ini. Oke. Bagian bawah. Ini di sigma. Nah, oke, sigmanya berarti apa saja? Ya, berarti kan yang ini harus dikali ini dulu kan? Ditambah ini dikali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Oke, biar ini. Ini dikali ini. Oke, kemudian ditambah yang ini dikali ini. Ditambah yang ini dikali ini. Ditambah yang ini dikali ini. Ditambah yang ini dikali nih. Oke. Ada tipe.
Oh ya. Kita koreksi dulu. Ya, review takutnya ada yang salah. Ya, ini kali ini. Nih, jadi ini kali ini. Oke. Nah, berarti tinggal dibagi kan ya. Berarti P3, maaf. Ya, P3 ya sama dengan ini dibagi ini. Kayaknya ada yang keliru ya. Sebentar. Kita coba cari dulu. P-nya 4. Itu adalah kombinasi 4 dengan 3. Kemudian ini lambda dibagi mu. Ya, lambda dibagi mu. Lambda dibagi mu dipangkatkan dengan 3. Oke. Kemudian yang ini S kombinasi 4 dengan 0. Dikali dengan lambda dibagi mu. Lambda dibagi mu dipangkatkan 0. Betul. Yang ini 4. Kombinasi 4 dengan 12. M20 yang ini kombinasi 41. Betul, ini kombinasi 42. Ini kombinasi 43. Ini kombinasi 4. Oke. Kemudian lambda kali J, lambda bagi mu pangkat J. Ini lambda dibagi mu dipangkat 0. Lambda bagi mu pangkat 1. Lambda bagi mu pangkat 2. Lambda bagi mu pangkat 3. Kemudian lambda dibagi mu pangkat 4. Oke. Kemudian bagian atas 4, ini nilai 4 dikali dengan yang di sini. Oke. Yang di bawah 1 dikali 1. Oke, kita coba ulang ya. Saya akan coba tulis ulang. Ini 1 kali ini ditambah ini kali ini. Oke. Ditambah ini kali ini. Tambah ini kali ini. Tambah ini. Oke. Empat 1 lambda mu sum sama.
Sumbernya 4. S 43 C S pangkat N. Kongesti waktu Nah, sepertinya ada yang keliru. Kelirunya adalah ini ya. Jadi lambdanya itu saya tulisnya 1/3 ya. Harusnya kita langsung bisa tulis sebenarnya sama dengan 1/3 ya. Nah, makanya hasil akhirnya sekarang betul ya. Sekarang kita sudah, ini saya ganti formatnya dulu ya. Format selnya itu adalah number oke. Ya, 0,33. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil yang tepat ya. 0,046887 ya. Nah, itu terkait dengan terkait dengan menghitung kongesti waktu. Ini kongesti waktu. Ya, mudah-mudahan tadi bisa mengikuti ya step-stepnya. Ini saya buat kecil lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini jawabannya. Oke. Nah, apabila kita mau menggunakan menghitung kongesti panggilan, artinya kita menghitung R, maka rumus yang akan kita gunakan adalah untuk menghitung R itu adalah yang ini, set ya. Set, ini PN-nya. Kemudian ini R-nya. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah yang ini. Karena di dalam sini itu ada komponen lambda sama mu. Jadi kita bisa memakai apa yang membedakan? Yang membedakan di sini. S minus 1, yang di atas juga S minus 1. Ya, seperti itu. Ini mungkin saya akan print screen. Kemudian saya paste di sini. Ya, ini adalah call cognition-nya atau kongesti panggilan. Nah, kita akan menghitung. Nah, yang akan kita hitung hanya yang di lingkaran merah ini saja. Sn-1 atau bisa juga ya, berarti Rn ya. Dalam hal ini Rn-nya adalah 3. N3 adalah kombinasi S-1 ya. S-nya berapa? Yang atas ya, kita bagian yang atas dulu ya. Bagian atas, yang bagian atas maksud saya bagian ini, kombinasi S-1. Kombinasi berarti ini kombinasi ya, angkanya berapa? Ini S. Oke, dikurang 1, koma ya, dibagi N, ini 3. Kurung. Kemudian ya, S-1, kemudian lambda dibagi mu di pangkat N. Lambdanya berapa? Ini lambda. Maaf. Sama dengan lambda dibagi mu pangkat N. Pangkat N. N-nya adalah 3. Ya. Nah, oke.
Ini sepertinya ada yang keliru. Oke. Jadi 0,37 dan sekian. Bagian bawahnya itu sebenarnya mirip sama yang di sini. Bedanya apa? Di sini itu S minus 1. Ya. Nah, jadi kita hitung dulu J-nya ada berapa? J-nya mulai I-nya ada berapa? Ya. I dari 0 sampai N. Itu 0 sampai 1, 2, 3. Ya. Nah, N-nya ada 3 nih. N-nya sampai 3. Kemudian S minus satunya. S minus satunya, ya. S minus satunya, nah, kita langsung hitung saja ya, kombinasinya S minus 1, S minus 1 I, gitu. Berarti sama dengan S-nya berapa? S-nya 4, oke, minus 1, kombinasi ini, maaf, ini harusnya kombinasi, oke, 1, kemudian ya sama, ya, biar udah kombinasi S-nya, S minus 1, ini, oke, kemudian ini kombinasi S minus 1, 2. Ini bisa cepat ya kalau nanti pakai kalkulator. Ini biar step by step. Ini kombinasi S minus 1, ya. Oke. Oke. Nah, kemudian lambda bagi mu di pangkat I, berarti bagaimana? Ini lambda sama dengan lambdanya berapa tadi? Lambda dibagi mu, oke, di pangkat I. I-nya berapa? 0, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, kemudian ini kita drag ke bawah. Ini saya bikin dolar dulu, biar tidak pindah. Oke. Oke, ini hasilnya. Kita cek, ya. Kita cek. Ini ada didapat dari mana? Lambda dibagi mu dipangkatkan 1. Lambda, kalau yang ini, lambda dibagi mu dipangkatkan 2. Kemudian ini lambda dibagi mu dipangkatkan 3. Seperti itu. Nah, totalnya ada berapa? Ya, total yang bawahnya, ya, total yang bawahnya adalah sama dengan ini, maaf ya, total bawahnya sama dengan kombinasi, hasil kombinasi, ya, hasil kombinasi ini, kemudian dikali dengan ini, oke, kemudian ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Oke, yang bawah. Nah, berarti R3-nya adalah final R3 sama dengan yang atas. Atasnya berapa? Ya. Ini dikali ini, ya. Nah, jadi satunya itu apa? Ini ya, S-1 kombinasi dengan N dikali mu, lambda per mu di pangkat N. Ini yang atas dibagi yang bawah. Jawabannya adalah 0,0156. Oke, ya seperti itu. Ya, jadi begitu terkait dengan cara perhitungannya. Nah, ini step-stepnya saya tunjukkan. Nanti silahkan
menggunakan kalkulator, masing-masing untuk memudahkan. Ya pasti lebih cepat ya, pasti lebih cepat. Oke. Demikian ya, tadi perhitungan kita, untuk mendapatkan kognisi waktu dan kognisi panggilan, menggunakan engset ya. Rumusnya mirip dengan yang ada di, binomial. Tinggal kondisinya apa, apakah N-nya lebih besar atau lebih kecil, atau S-nya lebih besar atau S-nya lebih kecil. Cukup pertemuan hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.